Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan di video kali ini sesuai dengan judul, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah saya kumpulkan, yang mudah-mudahan nanti jawabannya juga bisa menjadi informasi yang mungkin sedang teman-teman butuhkan juga ya. Oke, langsung aja mari kita bahas pertanyaan-pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang pertama dari Michael Ryan. Ini bacanya kayaknya Michael Ryan ya. Bang, mau nanya, PNS boleh bertato kah? Waduh, bertato. Yang jelas nanti Mas Michael Ryan bisa coba browsing di Google ya. Itu banyak sekali jawabannya. Secara sederhana bisa saya jawab. Jawabannya adalah nggak boleh. Jadi ada beberapa instansi yang menolak CPNS bertato. Ada yang udah keterima dan ketahuan bertato, akhirnya disuruh menghapus tatonya. Jadi itu jawabannya ya. Berikutnya dari Pak Sip. PNS dan P3K apakah di kemudian hari tidak menjadi permasalahan, Bang? Soalnya dahulu sebelum adanya P3K, pemerintah dipusingkan dengan adanya PNS yang ingin mutasi sehingga akan menghancurkan sistem. Makanya dimunculkan P3K, dan adanya P3K apakah nanti tidak ada permasalahan? Terkait apakah P3K akan memunculkan masalah atau enggak, saya nggak ngerti karena P3K juga regulasinya baru dijalankan ya. Yang jelas P3K ini dihadirkan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di situasi PNS. Jadi P3K ini hadir sebagai solusi atas permasalahan di dunia PNS. Kita tahu ya, salah satu permasalahannya adalah PNS suka bermutasi. Jadi banyak tuh PNS yang mutasi. Misalnya mereka waktu tes dulu, waktu daftar mereka pilih pola lokasi yang pelosok, lokasi yang pinggir karena saingannya sedikit ya. Ketika udah diterima mereka mengabdi selama 5 tahun, dan setelah selesai 5 tahun mereka mengajukan mutasi. Dan pemerintah nggak bisa menolak karena mutasi itu memang diperbolehkan selama beberapa syarat sudah dipenuhi. Dan akhirnya ketika syarat mereka terpenuhi ya mereka bisa mutasi. Akhirnya daerah-daerah yang sudah dipilih ditinggal oleh PNS dan akhirnya kosong lagi. Dan itu sering terjadi dan merusak sistem yang ada. Pemerintah nggak bisa merubah aturan karena itu sudah sifatnya paten ya. Yang bisa dilakukan adalah membuat regulasi baru. Akhirnya hadirlah yang namanya P3K. Jadi P3K nggak bisa mutasi karena mereka sistemnya kontrak, dan kontraknya udah jelas di situ tertera di mana lokasi kerja mereka. Kalau mereka pengen mutasi ya mau nggak mau mereka harus mundur dari jabatan P3K dan mereka harus ikut P3K lagi, ikut seleksi lagi di lokasi yang mereka inginkan. Kira-kira itu jawabannya ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Maula Ulfa. Assalamualaikum Bang Kowi. Waalaikumsalam. Saat ini suami saya tinggal menunggu SK CPNS turun. Namun suami saya belum resign dari perusahaan karena kami masih butuh biaya untuk keperluan sehari-hari. Sebaiknya suami saya resign kapan, Bang? Apakah bisa setelah jelas masuk CPNS-nya? Karena kalau mau resign harus one-man notice. Oke, terkait resign saya sudah pernah bahas di video saya tentang waktu-waktu yang pas untuk resign. Jadi banyak pilihan waktu menyesuaikan dengan kebutuhan sendiri-sendiri ya. Nah, di sini ada persoalan karena memang di sisi lain masih butuh biaya sehari-hari. Di sisi lain harus ada 1 bulan sebelum resign pemberitahuan ke ke kantor terkait yang akan ditinggalkan ya. Kalau perihal ini lebih baik suami dari Mbak Maula Ulfa ini langsung aja tanya ke BKD atau BKN-nya ya. Pasti ada grup CPNS yang tergabung dengan BKD atau BKN. Langsung aja tanya ke situ kira-kira SK-nya itu kapan sih diturunkan. Nanti kalau udah tahu tanggalnya, udah tahu kapan itu akan diterima, barulah bisa memutuskan kapan resign-nya. Atau bisa juga nanti koordinasi dengan bosnya di kantor, karena pastilah bosnya juga punya rasa manusiawi, pasti punya rasa maklum lah. Mudah-mudahan ada lah rasa maklum, dan nanti akan mungkin ada pengecualian untuk pasnya ini. Jadi ada pengecualian untuk pasnya bisa resign tidak sebulan sebelumnya gitu. Lanjut berikutnya dari Muhammad Syukron. Bang, izin bertanya, teman-temanku yang bareng menerima SK kemarin TMT 1 Maret, mereka pada dapat gaji dari Maret, sedangkan saya dapat gaji dari April dan sudah konfirmasi ke Badan Keuangan. Disclaimer, bukan maksud nggak menerima, alhamdulillah sudah bersyukur jadi ASN. Yang saya tanyakan, apakah bisa berbeda kebijakan antara satu daerah dengan daerah lain dalam penggajian Pak tersebut, Bang Kowi? Yang jelas jawabannya, kalau TMT tidak sama-sama 1 Maret, TMT sama-sama 1 Maret, tapi SPMT-nya dilihat dulu, karena ada
Misalnya saya dan teman-teman nih, kita TMT-nya sama di bulan yang sama ketika dulu menerima, tapi SPMT-nya beda-beda. Karena SPMT kan menyesuaikan dengan langsung instansi terkait ya. Jadi di daerah ini banyak instansinya gitu. Jadi SPMT-nya itu juga beda-beda. Jadi kalau SPMT-nya beda ya otomatis bisa beda walaupun TMT-nya sama. Sama halnya seperti yang sekarang. Teman-teman angkatan saya CPNS, saya kan udah jadi PNS ya. Teman saya itu masih ada yang jadi CPNS, masih belum PNS karena ya mereka masih belum selesai lasarnya, masih belum pemberkasan, masih belum ada koordinasi pemberkasan untuk menuju ke PNS oleh daerahnya. Jadi bisa saja beda-beda gitu ya. Terkait hal ini mungkin bisa dicek dulu SPMT-nya. Kalau memang SPMT-nya juga sama-sama Maret, ya mungkin bisa dikonfirmasi lagi kebenarannya karena dasar penggajian itu ya SPMT. Coba nanti benarannya diajak ngobrol yang enak, yang halus, disuruh untuk mengusulkan penggajiannya. Nanti pasti boleh lah karena dasarnya itu SPMT, nggak mungkin enggak ya. Berikutnya dari Marisa Rizka. Bang, tahun ini kan ada cuti bersama Idul Fitri. Nah, kalau masih CPNS boleh mudik kan ya, selama nggak melebihi batas cuti bersama tersebut. Terima kasih. Oke, terkait cuti pasti ada. Sudah diedarkan SKB 3 Menteri. Kalau nggak salah cutinya kita itu tanggal 28 sampai tanggal 7. 28 April sampai tanggal 7 Mei. Kalau nggak salah ya, nanti coba dicek. Terus terkait mudik, kalau di tahun kemarin waktu masih pandemi itu masih tinggi-tingginya, kita nggak boleh mudik ya. Kita boleh cuti, boleh libur, tapi nggak boleh mudik, nggak boleh keluar kota. Kalau keluar kota nanti resikonya kalau ketahuan nanti kita bakal dapat sanksi disiplin lah ya. Nanti juga di situ ada tulisan bagi warga yang mengetahui ada ASN yang dia mudik bisa melaporkan gitu. Jadi intinya kalau ketahuan ya nggak boleh, tapi banyak sekali orang-orang yang tetap mudik gitu ya. Kalau tahun ini saya masih belum mendengar berita larangan mudik untuk ASN ya. Belum ada larangan mudik untuk ASN. Yang ada itu kita diperbolehkan mudik dengan syarat kita vaksinnya sudah lengkap dan beberapa administrasi lainnya. Nanti bisa dicek di berita ya. Pertanyaan berikutnya dari Roxy. Bang mau tanya, yang menerbitkan SPMT itu BKD atau instansi ya? Jawabannya adalah instansi terkait ya. Jadi misalnya saya ini ada di BKD daerah Kabupaten Jombang. Nah nanti SPMT-nya saya dapat dari instansi terkait. Jadi saya ini misalnya di dunia pendidikan, berarti saya dapatnya dari dinas pendidikan dan lain sebagainya ya. Pertanyaan berikutnya, Bang, CPNS boleh tukar penempatan nggak? Dengan dasar 2 CPNS tukar alokasi penempatan dengan formasi yang sama. Jawabannya boleh. Jadi ini sama halnya dengan mutasi ya. Jawabannya boleh selama sudah memenuhi syarat. Syaratnya kan kita harus minimal bekerja kalau di tahun ini 10 tahun minimal masa kerja kalau nggak salah ya, 10 tahun. Dan nanti ada beberapa syarat, nanti bisa teman-teman cari tahu sendiri. Oke teman-teman, jadi mungkin hanya pertanyaan itu saja yang saya jawab di video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kalau teman-teman juga punya jawaban lain yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, boleh juga jawabannya ditaruh di kolom komentar ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.